Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi. Kita akan menjawab pertanyaan dari teman pada mesin CNC Crispo SMK. Permasalahan ada pada pendingin, pompanya tidak mau jalan. Jadi urutan pengecekannya mungkin secara umum seperti ini. Ya, secara umum. Pertama, posisinya ini nyala ya. Posisi ini nyala. Untuk coolant nyala posisi ini. Kemudian kita cek pada bagian belakang. Sebagaimana informasi yang ada, relaynya respon. Jadi ketika on off di kontrol panel tadi ada satu relay yang on off ya, ada satu relay yang on off, maka menyatakan I/O port yang ada di kontrol panel sana itu berfungsi dan listrik 24 volt masuk yang di bawah sini ya, itu masuk, menyatakan tidak ada trouble di I/O port. Jadi I/O portnya itu mengalirkan 24 volt DC. Ini mohon maaf agak gelap karena ini sudah habis maghrib. Mohon maaf baru bisa jawab ya. Kita lanjutkan lagi. Ketika kita sudah mengetahui relaynya itu berfungsi, maka kita cek output listriknya yang keluar menuju ke pompa. Jadi dicek di sini ini listriknya masuk apa enggak. Lebih bagus lagi kita pakai multitester atau pakai bola lampu 220. Ini ada 3 kabel. Kabel yang kuning itu kabel massa, kabel ground, sedangkan biru sama hitam itu min plus. Umumnya seperti itu ya, min plus satu pas karena pompanya ini hanya berputar satu arah. Kalau min plus yang ada di sini itu tidak keluar strom, nggak ada aliran listriknya, maka kita cek ya, kita cek jalur ke atasnya ini. Jadi ini ada kabel ini ke atas, red ini sampai pada fuse yang ada di sini. Jadi fuse ini mengalirkan listrik dari atas ini ke bawah, dari sini ke bawah sini. Ini dicek pakai test pen, dia keluar listriknya apa enggak antara atas dengan bawah. Kalau misalnya ini posisinya saya masukkan gini, ini kan saya lepas sekringnya, fuse-nya. Nah, harusnya dia berjalan seperti ini. Ya, harusnya dia berjalan seperti ini. Maka pompa nyala. Normalnya adalah posisi fuse-nya dia nyambung ya. Posisi fuse-nya nyambung. Kemudian perhatikan di sini ya, kontaktor yang ini bekerja. Jadi ketika kita nyalakan di kontrol panel tadi itu coolant, dia ini posisi masuk, kita nyalakan, jedek ini masuk ya, kontaktor yang ini masuk, artinya listrik tersambung. Maka mestinya itu keluar ke sini, listriknya keluar ke pompa sini. Kalau seumpama ini nggak bereaksi kontaktornya, maka cek aliran masuk kontaktor di A0 sama A1 ya. A0 A1 nya dicek, itu dia teraliri listrik apa enggak, sehingga dia ketika posisinya di on di kontrol panel itu dia bereaksi seperti ini. Dia bereaksi, artinya dia masuk. Kemudian di sini akan keluar listrik di sini ya, keluar listrik sini. Jadi dicek seperti itu. Jadi dicek aliran masuknya ke sini, ini ada apa enggak. Kalau misalnya ada, kemudian di sini ternyata enggak bereaksi, maka dicek di A0 A1
yang bagian belakang itu ya, tidak terlihat ya, bagian belakang sendiri biasanya A0 A1 itu harusnya ada aliran listriknya, itu harusnya ada. Kalau misalnya ini bereaksi ya, dua-duanya ini bereaksi, posisinya tetap tidak ada listrik, maka dicek di jalur relay ini keluaran outputnya itu dia ada nggak 220, karena relay itu kan penyambung on off sama dengan saklar ya, sama dengan saklar biasa, cuma dia dibantu dengan spool gulungan. Dia pakai 24 volt DC. Oke, misalnya ini normal, fuse normal, nggak ada yang putus fuse-nya. Fuse yang ini dicari, yang urutan kabel yang ke atas ini, di atas relay dicari. Fuse-nya normal, kemudian ini normal, ternyata listrik masih belum keluar. Ini dibuka, penutupnya ini dibuka, dicari urutan kabel yang ini ya, di bawahnya relay itu dicari urutannya seperti apa. Sebelum kita sampai pada bongkar-bongkar ini ya, dipastikan terlebih dahulu, kalau hemat saya itu dipastikan terlebih dahulu dicoba dengan pakai lampu lah, atau pakai multitester. Kalau multitester nggak ada, pakai lampu 220, main plusnya dipasang, itu lampunya nyala apa enggak. Kalau lampunya nyala berarti listrik sampai ke sini. Otomatis yang bermasalah adalah pompanya. Kalau pompanya yang bermasalah, kemungkinan karena ini lama nggak dipakai ya, punya jenengan lama nggak dipakai, itu karena kotor saja, nggak bisa muter angkernya. Itu dibuka baut 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini dibuka, kemudian dilepas sampai gulungannya itu terlihat, sama angkernya itu kan kelihatan. Itu biasanya ada bearingnya dicek muter apa enggak, muternya enak apa enggak gitu ya, dan dipastikan ini bekerja. Artinya ini dilepas jalur listriknya, kasih aliran listrik dari luar 220, yaitu pada kabel biru sama kabel hitam main plus. Kebalik-balik tidak ada masalah, dia hanya berpengaruh di putarannya saja. Kalau misalnya dicek kok nggak jalan ya, otomatis pompanya yang bermasalah. Mungkin videonya agak tidak jelas ya videonya, soalnya ini posisinya malam. Saya mohon maaf, baru bisa menjawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, atau mungkin suatu saat ketika saya punya waktu yang lebih luang, mungkin kalau siang-siang mungkin saya bikinkan agar bisa lebih terlihat jelas ya. Mungkin seperti itu untuk jawaban sementara. Jadi dicek fuse, ini ada aliran listriknya enggak. Kalau punya saya ini nomor 4, 1, 2, 3, 4 fuse-nya sini, kemudian kontaktornya dia bekerja apa enggak. Oke. Kalau semuanya sudah normal semua, ya kemungkinan bisa di pompanya. Lama nggak dipakai, itu akhirnya putarannya berat. Itu cukup dikasih pelumas, sehingga putaran angkernya itu bisa bagus. Kalau dia muternya bagus, saya yakin itu masih bekerja. Kalau terbakar sih kemungkinannya kecil ya, kalau nggak pernah dipakai, kecuali kalau sudah pernah dipakai. Kemudian dipastikan di sini itu kira-kira di angka 3 untuk overloadnya. Ini overloadnya di angka 3, karena ketika ini bekerja semua ya, itu butuh ampere yang lebih tinggi. Kadang ini belum di setting, sekitar angka 2,5 atau berapa itu dicek ya, dicek di sini. Ini saya pakai di angka 3 agar mencukupi overloadnya, nggak sampai jeglek istilahnya ya, nggak sampai jeglek, listrik nggak sampai putus ketika mesin beroperasi dan pakai coolant. Kalau nggak pakai coolant sih nggak perlu dinaikkan untuk overloadnya ini overload yang sini.
Sementara itu jawaban saya, silakan dikomentari di Facebook, di Messenger, atau di video ini boleh. Nanti kalau ada waktu yang lebih luang, saya akan bikin yang lebih jelas mungkin ya. Ini posisinya sudah malam. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.